Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepada kebenaran firman-Nya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Dan hari ini, hari yang bersejarah. 21 April. Hari yang membuat gempar bangsa kita karena ada seorang perempuan dengan keberaniannya, dengan pengetahuan dan wawasannya, dia menuliskan semua itu dalam tulisan-tulisannya supaya banyak perempuan-perempuan sebangsa dan setanah airnya juga boleh bangkit kembali melihat emansipasi ataupun hormat kepada perempuan itu dapat diwujudkan. Hari ini 21 April juga diperingati sebagai hari untuk mengenang Raden Ajeng Ibu Kartini. Maka kami mengucapkan selamat Hari Kartini bagi semua perempuan-perempuan GKPI Depok. Mari bapak-bapak dan laki-laki kita katakan, selamat Hari Kartini. Iya, karena kita dilahirkan juga oleh seorang ibu perempuan, ya, yang sama seperti Kartini-Kartini di zaman sekarang. Dan kita juga bersyukur di Minggu Jubilate ini. Bapak Ibu, Minggu Jubilate ini adalah minggu yang menuntun kita dalam tema Yesus Gembala yang baik. Ada banyak sekarang bentuk-bentuk pengajaran yang berbeda untuk mencoba mengulangi kembali hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi kita sebenarnya nggak usah kaget dengan adanya yang viral sekarang di sosial media dengan judul Kristen Progresif. Itu orang yang baru aja mencoba-coba. Itu sudah lama hal-hal yang begitu mau diributkan. Tapi sebenarnya mereka hanya mencari sensasi, cari popularitas, rating berapa yang likes dan berapa subscriber, supaya mereka bisa mencari hal-hal yang mereka inginkan di situ. Kita akan lihat firman Tuhan berbicara untuk kita, untuk melihat, mengenal tanda-tanda zaman itu. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal yang ke-10 dimulai dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Kami akan membacakannya bagi kita sekalian dalam terjemahan baru yang kedua. Namun kami berharap Bapak Ibu silahkan baca Alkitab yang kita punya, ikuti dalam hati. Izinkan kami membacanya pada kesempatan ini dalam terjemahan baru yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Gembala yang Baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku
bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kami tadi memulai dengan bagaimana gereja ini kemudian dalam sejarah panjangnya itu memberikan satu gambaran tentang Yesus Gembala yang baik. Karena sampai sekarang banyak juga orang-orang yang belum mengenal siapa Tuhan Yesus sebagai Gembala yang baik. Karena itu penting sekali kita melihat konteks ini, apa yang mau disampaikan oleh penulis Injil Yohanes. Yang pertama, penulis Injil Yohanes mau menekankan tentang ada satu pernyataan. Yang pertama namanya pernyataan dari Tuhan Yesus, dia sebagai gembala yang baik. Pernyataan yang kedua, ada gembala yang tidak baik, yang upahan, yang mau mengejar keuntungan. Dan tugasnya membuat domba-domba tercerai-berai. Yang ketiga, domba-domba yang mengenal suara Tuhan Yesus. Yaitulah domba yang sejak awal dia ciptakan. Dan kemudian yang mendengarkan suara, artinya firman yang benar itu. Karena pada waktu itu sudah banyak orang juga dibuat keliru untuk mendengarkan firman Allah. Siapa yang dimaksud? Ini sebenarnya satu bentuk satir kepada para ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Dan juga orang-orang Farisi yang menekankan kehidupan saleh tapi tidak hidup dalam kebenaran firman Allah. Dan para imam-imam di bait Allah yang bersekongkol untuk melegalkan bentuk-bentuk persembahan. Makanya kalau kita ingat kenapa Tuhan Yesus marah menjungkir balikan semua jualan-jualan persembahan yang ada di bait Allah. Karena sudah terjadi persekongkolan. Orang memberikan persembahan tidak lagi dengan takut akan Tuhan. Tapi yang penting itu bisa dilakukan. Dan itu dilegalkan oleh para imam. Maka ini menjadi catatan bagi Tuhan Yesus untuk menegur mereka-mereka yang ada di lingkungan bait Allah itu. Sehingga Tuhan Yesus mau bilang, akulah gembala yang baik karena aku memberikan nyawaku untuk domba-dombaku. Bapak Ibu, pernyataan ini juga sekaligus mau meneguhkan dia akan mati untuk memberikan nyawanya bagi semua domba ataupun umat gembalaannya. Itulah inti dari apa yang disampaikan oleh penulis Injil Yohanes, supaya kita mengerti kenapa ini menjadi penekanan tentang Yesus Gembala yang baik. Dalam tradisi gereja Lutheran, sekarang disebut Minggu Jubilate. Dalam bahasa Latin Minggu Jubilate ini disebutkan Jubilate Deo Omnis Terra. Artinya bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Mengapa ini dimasukkan dalam liturgi kita? Supaya orang yang sudah merayakan Paskah bersorak. Karena Yesus yang bangkit itu masih tetap ada 40 hari bersama para murid-murid. Dan dia juga naik ke surga yang nanti akan kita rayakan dalam peristiwa hari kenaikan. Dan kemudian dalam hari Pentakosta dia mengutus Roh Kudus untuk menyertai semua umat Kristen.
orang yang percaya kepadanya. Dan ini tradisi yang terus kita wariskan dari gereja sejak awal. Maka kenapa kita merayakan ibadah ini? Supaya kita ingat Yesus gembala yang baik. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu, benarkah mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik? Bapak-bapak, benarkah mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik? Anak muda, benarkah kita sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik? Hati-hati, ternyata di luar sana ada banyak anak-anak muda, khususnya generasi Z, yang lahir di zaman ini dengan melek teknologi, dengan smartphone, tablet. Mereka hidupnya itu lebih banyak berinteraksi dengan semua berita yang ada di sosial media, YouTube, Instagram, TikTok, berbagai hal. Dan ini yang sekarang dikhawatirkan oleh banyak orang. Yang pertama yang mau kita lihat adalah Tuhan Yesus selalu memberikan firman-Nya untuk menenangkan orang, untuk meneguhkan orang. Karena persoalan di dunia ini sudah begitu berat, berbagai persoalan yang kita hadapi dan itu membuat kita seperti berjalan dalam lembah kekelaman. Perhatikan Bapak Ibu, dalam Mazmur 23 dikatakan gembala yang baik itu adalah gembala yang membawa semua domba-dombanya ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Dan ini yang diulangi oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-10. Dia sebagai gembala yang mau mati untuk domba-dombanya. Sekarang ada pengajaran yang berkedok Kristen progresif. Kristen progresif ini baru viral itu sejak tahun 2000-an. Dengan buku-buku yang beredar dari Amerika Serikat yang berjudul Christian Progressive. Apa itu Christian Progressive atau Kristen Progressive? Ini adalah satu bentuk pengajaran-pengajaran orang yang mau mengedepankan filsafat, pikiran-pikiran kritis untuk menafsirkan Alkitab, dan mereka mau mencoba memaknai Alkitab dengan cara pandang mereka. Itulah progresif yang mereka maksud. Kalau kita buka KBBI, progresif itu artinya lebih baik, lebih berkembang, lebih maju, dan itu dipakai dalam bentuk kekristenan progresif mereka. Jadi sebenarnya mereka itu mau mencoba memunculkan satu bentuk kekristenan baru. Tapi apa yang mereka mau ajarkan? Kami beritahu, ada 10 hukum yang dituliskan dalam buku Kristen Progresif. Heran gak? Jadi jangan kita kira hanya 10 hukum Taurat. Ternyata orang-orang Kristen Progresif itu dalam buku itu ada yang membuat 10 hukum Kristen Progresif. Yang pertama, saya hanya ambil yang satu saja, supaya kita tidak terlalu dipusingkan dengan itu. Yang pertama mereka bilang, kita harus hidup dalam teladan Tuhan Yesus yang lebih mengedepankan perbuatan moral ketimbang aspek menyembah Dia saja. Kira-kira kalau kita pertama kali mendengar itu, bagus nggak ungkapan itu? Bagus ya? Kita harus hidup dalam teladan Tuhan Yesus yang mengedepankan perbuatan moral daripada sekedar menyembahnya saja. Itu hukum yang pertama. Apa artinya? Setelah kita ketahui, maka ternyata gerakan ini mau mencoba bilang, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dia teladan, dia orang baik. Dia memberikan contoh kehidupannya, bahkan dia mau mati untuk orang-orang yang mengikuti dia, yang mengasihi dia. Tapi dia bukan Tuhan. Maka Bapak Ibu hati-hati. Hati-hati. Bentuk-bentuk pengajaran ini kemudian sebenarnya sudah berlangsung beribu tahun yang lalu. Sejak gereja mula-mula berhadapan dengan berbagai ajaran-ajaran dunia
yang pada waktu itu mempengaruhi, yaitu Helenisme dan filsafat kosong. Rasul Paulus berkali-kali mengajar jemaat Filipi, jemaat Efesus, jemaat Galatia, Korintus, Roma, supaya jangan mau disesatkan dengan pengajaran-pengajaran palsu. Bukan baru sekarang, Kristen progresif. Karena itu nggak usah heboh dengan Kristen progresif, karena ini hanya dibuat viral oleh seorang yang mengaku pastor. Kadang-kadang saya heran gitu, ada aliran gereja, orang yang baru bertobat, kemudian dia bersaksi, kemudian kesaksiannya itu dianggap sebagai kesaksian yang luar biasa, kemudian dia mau jadi pendeta, pastor. Gak jelas dia sekolah di mana, gak jelas pengetahuannya seperti apa, kemudian itu yang mau membuat dia mau memberitakan tentang Yesus yang dia kenal menurut pikirannya sendiri. Hati-hati. Dia bilang apa? Yesus sayang sama lo. Yesus mengasuhi hidup lo. Yesus itu bisa mendirect hidup lo. Jadi lo gak perlu ikut persekutuan, lo gak perlu ikut gereja, karena Yesus itu adalah Yesus yang sampai hari ini mampu untuk membuat lo bangkit dari keterpurukan lo. Ini diajarkan. Diajarkan. Itukah yang diajarkan Tuhan Yesus? Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama kita mau belajar tadi dari perkataan Tuhan Yesus, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Ternyata yang mengaku pastor ini, saya cari sampai dapat Instagramnya. Saya telusuri akun YouTube-nya. Ternyata di suatu podcast yang dia punya, dia bilang sama teman-temannya, wah gue berhasil men. Gue diundang waktu itu oleh seorang Habib mengenai keyakinan gue. Kemudian dalam podcast si Habib itu, gue sengaja, gue tahu nih kalau gue bilang pernyataan ini, gue pasti viral. Bener men, 20 juta men, meledak viral. Coba, begitu saya tonton akunnya itu, berarti yang dia mau kejar viralnya. Dia mau kejar sensasinya, dia mau kejar supaya dia itu menjadi orang yang dicari-cari dan menjadi hal yang heboh tentang kekristenan progresif. Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan pencuri dan perampok yang mau memecahkan dan mau mencerai-beraikan umat Tuhan, kawanan domba Allah. Jangan sampai engkau dengan perkataanmu, dengan pengajaranmu, dengan tingkah lakumu, kau membuat kegaduhan dan keributan. Kalau benar ajaran Kristen itu ajaran yang penuh kasih, kenapa ajaran Kristen progresif dalam kedok itu menimbulkan kontroversi? Kenapa ajaran itu menimbulkan kecemasan? Kenapa ajaran itu menimbulkan pertentangan? Hati-hati. Jangan-jangan kita tidak sadar. Kita sudah ikut men-share, setuju dengan pikiran-pikiran itu. Hati-hati Bapak Ibu. Menafsirkan Alkitab tidak dengan semau kita. Menafsirkan Alkitab ini ada banyak hal yang harus diperhatikan. Tidak sembarangan. Kalau semua orang bisa menafsirkan ini, maka muncul seperti banyak aliran-aliran yang mengatakan, dia tahu Tuhan Yesus kapan akan datang. Dia tahu kapan akan kiamat. Gak bisa dengan semena-mena dan sesuka hati kita menafsirkan Alkitab. Wah, ini bahaya. Karena itulah kenapa pengajaran Tuhan Yesus itu harus dia lakukan dan dia belajar dari kecil. Dia masuk ke sekolah Bet Midras. Dia terus belajar sampai umur 12 tahun. Semua ahli-ahli Taurat berkata, ini siapa kok sudah bisa dia menguasai Taurat umur 12 tahun. Maka dia masuk lagi sekolah rabi. Makanya Yesus itu dipanggil rabi, guru. Kenapa Yesus dipanggil rabi dan guru? Karena dia sekolah. Keluar dari sekolah rabi itu. Sekarang ada orang gak sekolah, gak belajar, tiba-tiba jadi pendeta. Dan kemudian pengajarannya itu menjadi pengajaran yang kontroversi. Dan ini yang membuat kita bertanya-tanya, itu Kristen kah Pak Pendeta? Saya ditanya, lewat WA, lewat pertanyaan langsung, Pak Pendeta ini Kristen progresif, ini Kristen kah?
Bapak Ibu hati-hati. Kristen itu artinya adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Maka yang pertama, pesan yang mau kita pegang di Minggu Jubilate, kita katakan sama-sama, Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dan Gembala yang baik. Kita katakan 2, 3 ya. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dan Gembala yang baik. Sekarang katakan itu sama yang ada di kiri kananmu, supaya jangan lupa. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dan Gembala yang baik. Jangan lupa. Karena ajaran di luar sana berkata, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu teladan, moral, men. Hati-hati. Tuhan Yesus itu Juru Selamat dan Gembala yang baik. Dari mana kita bisa tahu? Kita mau belajar. Yang kedua, kita mau belajar tentang Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sama-sama kita katakan, Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya dia mau bayar harga untuk menebus. Bukan mau mengambil keuntungan. Bukan mau mencerai-beraikan. Gembala yang baik mau mempersatukan satu kawanan. Jadi kalau ada ajaran bilang, udah gak apa-apa kok, gak udah harus gereja. Gak apa-apa kok kau gak harus gereja, gak usah ikut anggota jemaat, gak apa-apa. Tuhan Yesus itu sayang elo kok. Dia bisa mendirect hidup lo. Men, lo ngapain ke gereja? Hati-hati. Seolah-olah ini satu hal yang menghibur, tapi ini menyesatkan. Justru Tuhan Yesus panggil domba-domba supaya bersatu. Di mana 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus kasih perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa murid. Baptis mereka dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar. Maka harus diajar. Dan ini yang membuat kita mengerti siapa itu Tuhan Yesus Gembala yang baik. Karena Tuhan memberikan penekanan pada kita semua supaya kita tahu kenapa Tuhan memberikan nyawanya bagi semua domba-dombanya. Jadi dia bukan upahan, bukan mau mencari untung, bukan mau mencari popularitas, tapi ketika ada kesulitan dia lari tinggalkan. Tuhan Yesus mati untuk mengumpulkan semua domba-domba. Yang ketiga, kita adalah kawanan domba, persekutuan yang kudus dan am. Sama-sama kita katakan pengakuan iman kita dalam pengakuan yang ketiga. Aku percaya kepada Roh Kudus. Kita katakan 2, 3 ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengampun. Jadi kalau ada yang mengajarkan, lo gak usah ikut persekutuan kudus. Ngapain lo harus gereja? Orang Tuhan Yesus sayang lo, dia bisa mendirect hidup lo. Hati-hati. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Ajaran yang bilang, lo hidup sendiri juga Tuhan Yesus sayang lo. Di surga gak ada hidup sendiri. Di surga hidup bersama orang-orang kudus, bersekutu. Persekutuan kudus di bumi dan di surga. Itu Tuhannya sama, satu. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tahu siapa yang bersekutu di bumi, yang digembalakan oleh dia, sang gembala yang baik. Di surga pun dia tahu. Gak bisa tiba-tiba nongol di surga. Kan gue gak harus ikut persekutuan. Kan lo sayang Tuhan sama aku. Hei, Tuhan Yesus bilang, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, itulah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi orang yang mendengarkan dan yang melakukan perintah, itu firman Tuhan. Jadi kita harus clear dengan hal ini Bapak Ibu, supaya kita mengerti bahwa kita ini gereja, ada dalam persekutuan yang kudus, bukan kebetulan, tapi dipanggil Tuhan untuk dipersekutukan. Yang ketiga, gereja melakukan tugas kegembalaan dan pengembalaan. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita bahwa
Kita ini adalah gereja yang melakukan tugas apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Karena kita sudah mengenal siapa Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan kepada kita perintah untuk hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Kami tadi sudah menyebutkan bahwa ajaran dari Kristen progresif yang berkembang itu dibawa dari Amerika. Karena pada tahun 1900 ada aliran yang bernama Christianity and Liberalism. Christianity and Liberalism ini adalah orang-orang yang menekankan tentang pengetahuannya yang hebat, pikirannya yang spektakuler, kemudian dia mau memunculkan satu bagian di dalam kekristenan dengan cara berpikir yang liberal itu. Akhirnya ini hilang, tapi kemudian karena buku-bukunya bisa diakses, dan orang-orang yang masih berpikir seperti itu mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan bentuk-bentuk berpikir yang baru. Muncullah mereka dengan kedok Kristen progresif. Apa yang progresif sebenarnya? Apa yang baru sebenarnya? Semua yang ada di bawah kolong langit ini, kata kitab pengkhotbah, tidak ada yang baru. Semuanya ada di dalam kuasa Tuhan. Maka ini yang membuat kita mengerti Bapak Ibu bahwa kita adalah gereja yang melakukan tugas penggembalaan dan kegembalaan supaya gereja juga tidak lupa siapa gembalanya, siapa Tuhannya, Yesus Kristus. Makanya dalam kitab Keluaran dan dalam Injil Yohanes, Allah di perjanjian lama memperkenalkan dirinya. Dan Yesus di perjanjian baru bilang, akulah roti hidup, akulah air kehidupan, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah terang dunia, akulah. Kalau kita baca Injil Yohanes, dia selalu memperkenalkan dirinya. Dan ini cara memperkenalkan yang sama kepada Musa dalam kitab Keluaran. Kita mau belajar supaya kita mengerti bahwa Yesus itu Tuhan dan Gembala yang sudah memperkenalkan dirinya dalam firman kepada umat para nabi. Dan di perjanjian baru, dia memperkenalkan dirinya kepada para rasul, kepada para murid-murid. Dan ini yang membuat kita mengerti. Mari kita buka Keluaran pasal yang ketiga. Supaya kita mengerti dan jangan tersesat seperti aliran-aliran Kristen liberal ataupun yang mengaku Kristen progresif. Tapi sebenarnya mereka disesatkan dengan pikiran mereka sendiri. Keluaran pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau kita sudah dapat katakan amin. Yang laki-laki membaca ayat ke-13 dan perempuan membaca ayat yang ke-14. Kita baca dengan tenang. 2, 3, ya. Bapak Ibu, Musa itu diizinkan Tuhan Allah untuk melihat kemuliaan Allah dan bicara dengan Allah. Tuhan, nanti siapa kalau ditanya sama umatmu ini? Aku bilang, kau siapa? Musa, aku adalah aku. Dan ini yang diulangi Tuhan Yesus. Ketika dia datang, dia bilang, akulah roti hidup. Kenapa dia bilang aku adalah roti hidup? Karena di perjanjian lama, umat Tuhan diberi roti manna.
supaya mereka hidup dalam perjalanan di padang gurun. Kemudian umat Tuhan di perjanjian baru hidup dalam perjalanan. Maka dia bilang, aku roti hidup. Jadi sebenarnya dia Allah yang sampai di zaman Yesus sampai sekarang. Dia Allah yang menyertai umat, menggembalakan umat. Jadi sampai sekarang kita pun masih digembalakan Tuhan. Diberi pekerjaan, makanya kita bisa makan padang rumput yang hijau, air yang tenang. Itu gambaran. Terus yang kedua Tuhan Yesus berkata, akulah sumber air hidup. Makanya dalam Pemazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membawa ke air yang tenang. Air itu dibutuhkan oleh domba supaya domba-domba itu tidak kehausan dan tidak mati. Tapi di perjanjian baru dia bilang ketika peristiwa ada perempuan di dekat sumur Yakub di Samaria. Kalau kau minum dari air ini kau akan haus selamanya. Tapi kalau kau minum air kehidupan yang kuberikan, kau tidak akan haus selamanya. Jelas Bapak Ibu, aku adalah air. Bukan hanya itu, kalau kita baca Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik, pasal 10. Pada pasal yang ke-14 dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Dan yang terakhir dalam Yohanes pasal 15 dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kenapa disebut pokok anggur yang benar? Itu mau menggambarkan bahwa dari pokoknya itulah kemudian ranting-ranting, cabang-cabangnya akan berbuah dan bertunas. Maka ini satu gambaran bahwa Tuhan itu adalah gembala yang harus kita kenal. Di perjanjian lama dia memberikan satu pernyataan, aku adalah aku. Dia adalah Allah. Di perjanjian baru dia bilang, dialah Allah yang disebut roti hidup, jalan kebenaran. Dan dia mau mati untuk domba-dombanya. Itulah Yesus Kristus. Bapak Ibu, hal ini penting. Supaya kita ingat siapa itu Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kita. Kemudian kita mau belajar tentang bahwa gereja harus melakukan tugas-tugas yang sama seperti yang Tuhan kehendaki. Ini diatur di dalam pokok-pokok pemahaman iman GKPI. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa GKPI hidup dalam pengajaran seperti pengajaran Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah gembala, maka gereja juga adalah bentuk dari cara Tuhan menggembalakan umatnya. Maka siapa disebut kepala gereja? Yesus Kristus, kepala gereja. Dan itu juga yang menjadi pengakuan GKPI. Gereja Kristen Protestan Indonesia yang tadi malam itu viral dinyanyikan oleh seorang anak sekolah minggu yang bernama Hasea. Gereja Kristen Protestan Indonesia, gereja Tuhan, gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Ya Tuhan Yesus kepala gereja, dialah juga juru selamat seluruh dunia. GKPI, GKPI, hidup GKPI. GKPI itu jelas ajarannya dari Alkitab. Siapa kepala gerejanya jelas. Jadi dengarkanlah, belajarlah dalam persekutuan yang kudus dan am. Jangan lebih banyak nonton YouTube, lebih banyak belajar dari TikTok, dan kemudian kita merasa kagum dengan hal-hal yang kosong itu. Bapak Ibu, pelajari Alkitab, kenali suara Sang Gembala.
kenali suara sang gembala. Di mana suaranya kita dengar? Di Alkitab. Jadi jangan sampai ada orang Kristen bingung dia dengan perdebatan yang viral di sosial media, tapi dia tidak mau belajar Alkitab. Karena itulah kita, Gereja Kristen Protestan Indonesia, membimbing semua jemaatnya. Perhatikan, persekutuan anak sekolah minggu dalam ibadah padang, itu membuat anak-anak sekolah minggu bersekutu. Persekutuan ibadah rumah tangga yang kita lakukan Selasa, Rabu, Kamis, itu mau membuat kita bersekutu, mengenal siapa gembala kita yang sudah mati untuk kita dan yang mau memberikan berkatnya bagi kita. Ibadah kategori lansia, pemuda, perempuan. Itulah yang dikerjakan GKPI, mengajar supaya kita jangan lupa bahwa Tuhan mau kita hidup di dalam pengajaran yang benar itu. Peribadahan dan berbagai bentuk kegiatan-kegiatan lainnya. Itu mau memberikan satu bukti bahwa Gereja Kristen Protestan Indonesia itu ada dalam penggembalaan Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah kita sadar kita diberikan tugas penggembalaan itu? Ada yang diberi tugas penggembalaan dalam pelayan, ada yang sebagai kepala keluarga, ada yang sebagai istri, sebagai anak, diberi tugas. Karena itu GKPI percaya kepada surat rasuli, yaitu surat 1 Petrus pasal yang kedua, yang berkata, kamulah imamat rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan. Berarti kita ini imamat rajani, dan ini yang membuat GKPI berpegang pada pengajaran tadi, selain Yesus Gembala yang kedua, kita ini persekutuan kudus, imamat am. Jadi kita jangan lupa itu. Karena itulah saya ditanya sama ada jemaat yang dari luar, Amang Pendeta, di GKPI Depok itu ternyata dilibatkan ya pemuda baca warta. Dilibatkan ya pemuda itu doa syafaat. Saya bilang iya Inang, karena mereka datang berkunjung. Oh gitu ya, kenapa Amang? Dasarnya adalah imamat am orang percaya. Semua orang percaya dipanggil untuk melakukan tugas sebagai imam. Baik di rumah, baik di gereja, di tempat kerja, dimanapun. Makanya kita semua dipanggil. Karena kita juga diminta Tuhan untuk menjadi imam. Apa itu? Menggembalakan keluarga, komunitas, dimanapun kita berada. Karena itulah gereja mengajar supaya juga dipersiapkan para pelayan, para gembala-gembala. Lewat majelis, penatua, supaya banyak yang melayani. Itu GKPI. Maka semakin cinta kita dengan GKPI karena GKPI itu adalah kita. Dan apa yang harus kita lakukan untuk GKPI? Bapak Ibu Panitia Pembangunan sudah memberikan gambaran bagi kita. Kitalah itu. Maka mari hidup di dalam apa yang Tuhan Yesus pelihara di tengah jemaat kita. Mari hidup di dalam persekutuan kita karena Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan segala hal yang kita butuhkan. Padang rumput yang hijau, air yang tenang. Maka persekutuan gereja kita membutuhkan satu bentuk persekutuan yang kudus dan am. Lewat apa yang kita janjikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Karena GKPI, gereja yang hidup dan percaya Yesus, Tuhan dan Gembala yang baik. Maukah kita dituntun oleh Tuhan Yesus? Mari ikut dalam kawanan, dalam persekutuan yang kudus. Dan mendengarkan suaranya, maka dibawanya hidup kita ke air yang tenang. Dibawanya hidup kita ke japalan nalomak, diberkati pekerjaan, diberkati usaha. Itu janji yang dia berikan sebagai gembala yang baik. Kenapa? Nyawanya pun dia berikan. Haru hosana ngadilehon, apalagi yang kita butuhkan. Maka dia yang menjadi sumber kehidupan kita. Berbahagialah setiap orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dan juru selamat kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan,
Ketika kami boleh mendengarkan suara-Mu sebagaimana Engkau berfirman sejak dahulu di dalam perjanjian lama. Engkau sudah berbicara kepada semua nabi untuk memperkenalkan Engkau adalah Tuhan yang menggembalakan mereka seperti umat Tuhan di Timur Tengah yang menggembalakan para kawanan domba. Bahkan Tuhan Engkau datang ke dunia ini memperlihatkan bahwa benar Engkau sebagai gembala yang baik. Dan Engkau mau menuntun semua umat Tuhan, bahkan domba yang dari kawanan yang lain. Itu berarti kami pun Tuhan, yang bukan dari kawanan umat Tuhan di Timur Tengah. Kami juga Tuhan gembalakan. Sehingga kami percaya Tuhan adalah juru selamat dan gembala kami yang baik. Tuhan Engkau juga mengajarkan supaya setiap domba-domba yang baik mendengarkan suara-Mu. Maka kami sekarang sudah mendengarkan suara-Mu, kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau hidup dalam persekutuan kawanan domba sebagai wujud dari persekutuan yang kudus dan am. Maka Tuhan mampukan kami supaya kami juga boleh membawa keluarga kami, membawa saudara kami hidup dalam persekutuan yang kudus. Karena Tuhan yang menjadi kepala di dalam persekutuan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi seluruh jemaat-Mu. Maka biarlah kami pun menyerahkan semua keluarga-keluarga yang bersuka cita di hari ulang tahun pernikahan mereka. Agar Tuhan yang tetap menjadi kepala di dalam rumah tangga dan menuntun mereka menjadi keluarga yang memancarkan kemuliaan-Mu. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Saguan Huta Barat, Ibu Penatua Leni Marlina Manulang. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Wolmen Sinurat, Ibu Penatua Mercy Rosmauli Huta Galung. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Maurid Sinaga, Ibu Lydia Oktaviana Sianipar. Tuhan, Engkaulah yang menyertai dan memelihara keluarga mereka. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Bapak calon penatua Hornop Haholongan Nenggolan, untuk anak Hanovan Felix Simanjuntak, untuk anak Kania Gavriela Marbun, untuk anak Ruth Mutia Felicia Zagoto, untuk anak Melviano Marcelo Pasaribu, untuk saudara Lamhot Pangihutan Marpaung, untuk Bapak Hansen Humisar Tua Sinaga, Bapak Joe Buckner Sibarani, dan anak Tuhan Rafaela Evangeline Zagoto. Tuhan, Engkaulah yang memberkati mereka. Sebagaimana janji-Mu, Engkau membawa mereka ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Maka itu menjadi bukti Tuhan memelihara dan memberkati setiap jemaat-Mu yang mau mengikuti Engkau sebagai gembala yang baik. Demikian juga Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu yang boleh beribadah, baik datang ke gereja maupun yang beribadah secara online. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing mereka kepada kehidupan yang tenang, penuh damai sejahtera. Membimbing dan memberkati pekerjaan mereka ke padang rumput yang hijau, ke dalam kehidupan yang berkecukupan, penuh dengan limpah syukur. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dengan penuh syukur kita kembali